Mungkin Anda adalah fans dari Romo yang satu ini. Romo ini punya pengikut follower 75.000 lebih, 80.000. Maka kita undang Romo Yosef Susanto. Ya. Kalau Anda lihat penampilannya, Romo Yosef ini lebih cocok jadi artis Korea ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya beliau kalau sudah ngajar kitab suci, mari kita bongkar ayat kitab suci. Mungkin Tuhan Allah juga marah kali ayatnya dibongkar-bongkar oleh Romo Yosef ya. Maka kita ingin mendengar sisi lain dari kehidupan Romo Yosef. Romo selalu ngomong, Romo itu anak tukang kue. Lalu Romo juga dulu tidak diterima di sekolah favorit. Tapi kok sekarang jadi pengajar kitab suci, sekolah yang paling susah itu kan jadi dosen kitab suci Romo. Nah mungkin Romo bisa cerita sedikit latar belakang keluarga, jangan yang sedih-sedih tapi Romo udah. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Sebelum saya mulai, saya mau kita semua beri tepuk tangan untuk Romo Yus dong, yang di rumah juga. The best. Ide brilian Romo Yus itu selalu unik-unik dan membuat kaget. Maka kami yang di Samadhi selalu bilang Romo Yus itu ahlinya Roro Jonggrang. Wah. Kalau Anda pernah ke Samadhi, ini kami sedang di aula Samadhi. Pasti sebelum corona belum kayak begini. Dan minggu kemarin pun ruangannya belum kayak gini. Nah. Demi mau bikin acara kayak gini, diubahlah aulanya seperti ini. Maka dahsyat TOP BGT untuk Romo Yus. Maaf Romo. Romo the best. Session hari ini kali ini bukan tentang saya, tentang Romo. Jadi Baik kan Romo. Yosef si anak tukang kue ini sebetulnya saya jadi pastor itu karena kualat ibu bapak. Karena saya waktu saya SMP, saya sering sekali, maaf saya maki-maki dalam hati Romo paroki saya. Waduh, nggak usah disebut namanya Romo. Enggak. Parokinya pun saya tidak sebut karena waktu itu beliau usianya sudah sangat lanjut usia. Oke. Yang khotbahnya itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita gitu. Yang membuat saya dan teman-teman saya di SMA itu satu persatu tidak mau lagi ke gereja karena ngantuk, bosan dan tidak menarik. Setiap minggu saya berlutut ketika beliau khotbah. Saya berlutut, saya berdoa, Tuhan Yesus, boleh nggak saya gantiin tempat Romo itu? Wis. Bapak Ibu saudara-saudara, frater-frater juga ya, kejadian tahu nggak? Ketika saya ditabis jadi imam tahun 2006, Bapak Kardinal waktu itu membacain Romo Yosef Susanto ditempatkan di paroki. Nah itu kebetulan di paroki yang sama saya harus berkhotbah di mimbar yang sama di tempat si Romo itu dulu saya maki-maki dalam hati tapinya. Nah maka hati-hati buat kita semua kalau kita nyela-nyela orang, kalau kita maki-maki orang, kejadian nanti. Tetapi ada hal yang menarik, sebetulnya saya mau udah konsepnya stand up comedy Romo Yus. Begini, akhir-akhir ini itu kan saya katanya itu banyak dikenal oleh orang, tetapi orang mengenal saya hanya sebatas ini doang nih Romo Yus, dari perut ke atas. Perut ke bawah jangan dikenal Romo. Nggak dilihat kan, Jangan masuk video kan dari perut ke atas doang ya. Apalagi tuh waktu itu ada survei Romo Yus kayaknya yang jadi biang keladinya, Romo paling ganteng se-Jakarta, saya peringkat nomor 1. Nah tapi surveinya di mana dulu Romo? Di Pasar Baru, Glodok dan sekitarnya. Ibu bapak jujur saya nggak ada bangga-bangganya sama yang namanya survei itu. Karena apa? Karena sejak saat itu hidup saya jadi tekanan batin mulu. Kenapa? Jadi begini ceritanya. Saya kan tinggal di Samadhi nih. Waktu itu saya mau ngajar nih, udah pakai baju ngajar, udah pakai tas, bawa tas siap ke kampus. Di Samadhi ada 5 ibu-ibu dari jauh. Mereka lagi retret kayaknya. Saya lewatin mereka. Dari belakang saya mereka bisik-bisik. Itu kan Romo Yosef yang peringkat 1 survei paling ganteng.
Wis. Wis. Itu kan Romo Yosef yang katanya yang terkenal banget itu di YouTube. Udah nonton belum? Bayangin ibu bapak, saya denger dipuji kayak begitu, wah udah langsung empot-empotan saya. Hidung saya udah mekar-mekar. Begitu saya rada jauhan, tapi saya masih bisa denger. Ada salah satu ibu celetuk, ternyata pendek ya. Kayaknya kalau di YouTube tinggi. Saya langsung senep ibu bapak. Baru dipuji, udah naik dikit, udah langsung dibanting. Ya emang sih, tinggi saya tuh cuma 160 cm. Dibanding frater-frater, apalagi muka kayak begini, jarang yang percaya saya itu pastor. Kalau saya jalan sama seorang frater, itu yang dipercaya Romo itu ya frater saya itu. Tetapi Romo Yus, teman-teman saudara-saudara, karena saya badannya pendek, mungkin cocok jadi Sakeus kayaknya ya. Itu saya lebih gampang melihat kebenaran. Aneh kan? Wah, Ceritanya begini. Mulai ngajar kitab suci nih dia. Ceritanya begini. Saya ngajar di KPKS, kursus pendidikan kitab suci. Waktu itu saya ingat saya baru pulang dari Manila. Belum banyak orang kenal sama saya waktu itu. Lalu saya ngajar di jam yang kedua. Di kelas masih ada Romo ngajar yang jam pertama, belum selesai. Padahal waktunya tinggal 10 menit lagi bel ganti pelajaran. Saya tuh kelewat rajin, saya datang 10 menit sebelum bel dibunyikan. Saya nunggu di depan kelas, duduk gitu kayak orang biasa. Tiba-tiba ada satu orang murid, saya nggak mau nyebut nih namanya siapa nih, mudah-mudahan dia nonton. 10 menit sebelum pelajaran selesai, dia datang tergopoh-gopoh, ngos gitu. Terus dia mau masuk kelasnya, padahal kan kagak boleh. Pelajaran udah tinggal 10 menit lagi. Terus Begitu dia mau buka kelasnya, dia lihat saya, dia ngomong sama saya, Pak, kita masuk aja yuk. Terus saya bilang, enggak bu, udah tinggal 10 menit lagi. Enggak Pak, gampang Pak, ada triknya Pak. Saya kepo dong, saya tanya, emang apa bu triknya? Nih ya, saya akan SMS, saya akan WhatsApp temen saya yang di dalam, pura-pura dia ke WC. Begitu dia keluar, saya masuk. Terus dia tetap maksa saya, ayo Pak kita masuk berdua aja. Saya bilang, enggak bu, ibu aja kalau mau masuk. Akhirnya betul, triknya dijalanin betul-betul. Dia WhatsApp murid di dalam keluar, dia masuk. Begitu terus 10 menit pelajaran pertama selesai, tet gitu. Pergantian kelas, saya masuk untuk ngajar pelajaran kedua. Ketika saya masuk, dia masih senyum-senyum sama saya. Begitu pelajaran mulai, saya duduk di bangkunya pengajar, di bangkunya dosen. Begitu saya bilang, selamat malam ibu bapak saudara-saudara, saya Romo Yosef, saya mau mengajar tentang Taurat. Ibu itu langsung teriak, haleluya. Langsung setelah pelajaran dia ngaku dosa sama saya, minta maaf katanya. Jadi meskipun badan saya pendek, saya lebih mudah mencari dan melihat kebenaran Romo Yosef. Romo Yosef, mudah-mudahan lucu ya. Sebelum Romo bernyanyi dengan para frater, Romo kan ngajar para frater nih, tinggal bersama mereka mendidik anak-anak muda. Romo ngelihat fenomena apa sih anak-anak muda ini pengen jadi Romo ini? Seserius apa anak-anak Jakarta ini pengen jadi Romo? Ketahuan dong nih penilaian saya sama mereka ya. Gak apa-apa Romo, ini kan buka-bukaan jujur. Ngomong apa ya? Saya cuma mau ngomong begini Romo Yus, jujur, nih teman-teman SMA saya ini pada nonton nih. Saya tahu teman SMP juga ada yang nonton. Kalau orang melihat saya, tahu saya sejak SD, SMP, SMA, mereka tahu bener saya itu orang BODOH, bodoh alias bego. Saya hampir selalu nggak naik di setiap tahun, tetapi karena muka begini selalu, ini anak baik, lolos lah. Bego-bego dikit, yang penting mukanya alim gitu, naik terus. Itu sampai kelas 3 SMA, bayangin. Saya nggak mau berani cerita nilai saya nem matematika kayak Romo Satrio tadi, itu tuh pasti jauh langit dan bumi. Begitu masuk seminari, dah betul. Banyak orang yang meragukan, banyak orang yang membuli, banyak orang yang meremehkan.
Tetapi entah kenapa Romoyus, waktu itu tuh mungkin saya kejedot apa gitu ya, atau ketelan apa, saya juga nggak tahu. Begitu saya dalam satu sisi, saya hampir nyungsep dan binasa, Tuhan membalikan semua keadaan sampai malam ini. Jadi untuk orang-orang muda di rumah, untuk para frater, untuk semua orang yang tertarik dengan dunia panggilan, Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna. Tuhan tidak memanggil mereka yang sudah bagus, yang sudah baik, super baik. Tuhan hanya memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Mau dia pintar, mau dia bodoh, mau dia bagaimana, yang penting mau dibentuk. Kalau mau dibentuk, Tuhan akan siap membentuk kita semua. Contohnya nggak usah jauh-jauh, lihatlah saya. Ya, jadi dengar ya frater-frater yang BODOH, BEGO ya. Kita akan